Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang kamu juga. Amin. Sudah siap diberkati Tuhan. Kita akan lanjutkan khotbah kita minggu yang lalu, melihat Tuhan Yesus dalam cerita tentang Musa. Setelah Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, Allah memerintahkan kepada Musa, kamu naik ke atas gunung, tinggal di sana, dan Musa tinggal di sana selama 40 hari 40 malam. Bukan berbicara tentang hukum Taurat, bukan. Hatinya Tuhan bukan penuh dengan hukum Taurat, tapi hatinya Tuhan penuh dengan anaknya. Selama 40 hari 40 malam Allah berbicara kepada Musa tentang anaknya. Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kemah suci dengan segala perkakas yang ada di dalamnya. Yang ternyata semuanya ini merupakan gambaran tentang siapa? Tentang anaknya, tentang Yesus. Allah berbicara tentang Yesus kepada Musa dalam bentuk gambaran dan bayangan yang berbeda-beda. Minggu yang lalu kita sudah melihat perabotan yang pertama, perkakas yang pertama yang Allah perintahkan kepada Musa untuk dibuat. Apa namanya? Tabut perjanjian. Perkakas ini ada di dalam ruang Maha Kudus. Hanya ada satu perabot yang terdapat di ruang Maha Kudus. Setelah Allah berbicara tentang tabut perjanjian, perabot yang ada dalam ruang Maha Kudus. Setelah itu Allah berbicara tentang perabot yang ada di dalam ruang kudus. Ada 3 perabot di sana. Yang pertama, meja roti unjukan. Yang kedua, kaki dian. Yang ketiga, mezbah pembakaran ukupan. Keluaran pasal 25 ayat 30. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat perkakas yang terdapat di dalam ruang kudus, yaitu meja roti unjukan. Meja roti unjukan. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat perkakas ini. Untuk apa? Untuk meletakkan roti. Ada 12 roti di sana yang diletakkan setiap hari Sabat. Jadi setiap Sabat rotinya diganti. 12 roti di sini menggambarkan tentang 12 suku bangsa Israel. Untuk apa meja itu? Untuk meletakkan roti. Untuk apa roti? Untuk dimakan. Amin. Kepuasan Allah adalah memberi makan umatnya. Saudara harus mengerti isi hatinya Tuhan. Kepuasan Allah adalah memberi makan umatnya. Itu sebabnya Tuhan senang kalau saudara terus-menerus datang sama Tuhan. Amin. Tuhan senang memberi makan saudara, memberi makan saya. Saudara masih ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria? Setelah perempuan ini pergi, murid-muridnya datang sama Yesus membawa makanan. Rabi, makanlah. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa makanan Yesus? Kemudian Tuhan berkata, makananku adalah menyelesaikan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Yesus baru saja memberi makan perempuan Samaria. Jadi Tuhan senang memberi makan saudara. Tuhan senang kalau saudara terus-menerus datang sama Tuhan. Tuhan senang memberi makan saudara. Dia senang memberkatimu, Dia senang menyembuhkanmu. Jadi kalau saudara terus-menerus datang sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berkata, lu lagi. Tidak, Dia senang. Kepuasan Dia adalah memberi makan saudara. Amin. Jadi apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, tetap datang sama Tuhan. Dia senang memberi sama saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Dia tidak pernah kekurangan. Dia punya banyak di surga yang Dia bisa berikan sama saudara sama saya. Amin. Dia punya banyak di surga. Dia akan memberikan semua apapun yang kamu butuhkan berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Dia miliki di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik isi hatinya Tuhan. Kepuasan Tuhan memberi makan saudara. Dia puas sekali. Kalau kamu datang, kamu sakit, Dia puas sekali menyembuhkan kamu. Saudara kekurangan, saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Dia senang memberkati saudara. Itu kepuasan Tuhan memberi untuk saudara, untuk saya. Saudara harus mengerti isi hatinya Tuhan. Kalau saudara mengerti isi hatinya Tuhan, maka saudara akan selalu senantiasa memiliki keberanian untuk datang sama Tuhan.
Ayat yang ke-31, 32. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombol dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. Perkakas berikutnya yang dibuat, yang terdapat di dalam ruang kudus adalah kandil. Atau disebut dengan kaki dian. Betul? Kaki dian dibuat dari emas murni yang ditempa, dipukul-pukul, dibentuk, buatan seorang ahli. Ada 6 cabangnya, 3 cabang di sebelah kiri dan 3 cabang di sisi yang lain, di sebelah kanan. Jadi semuanya ada 7 cabang, ada 7 kaki dian. 7 kaki dian di sini berbicara tentang 7 gereja, 7 jemaat. Bagaimana gereja terbentuk di atas kayu salib? Yesus dihancurkan, diremukkan, ditempa, darahnya tercurah sehingga orang percaya lahir. Gereja lahir. Kalau saudara baca kitab Wahyu, Yohanes mendapat penglihatan di tengah-tengah kaki dian. Dia mendapat penglihatan, ada kaki dian di sana. Ada 7 kaki dian. 7 kaki dian berbicara tentang 7 gereja, 7 jemaat. Dan di tengah-tengah kaki dian, Yohanes mendapat penglihatan ada seorang serupa anak manusia. Siapakah dia? Tidak lain, tidak bukan, adalah Yesus. Yesus ada di tengah-tengah kaki dian. Dan kaki dian di sini berbicara tentang jemaat, berbicara tentang gereja. Yesus ada di tengah-tengah. Jadi Yesus harus menjadi center, menjadi pusat, menjadi kepala di dalam gereja. Bukan pendeta atau bukan siapapun. Yesus harus menjadi kepala, menjadi center, menjadi pusat di dalam gereja. Semua yang dibicarakan di dalam gereja, semuanya harus berpusat kepada siapa? Kepada Yesus. Semuanya yang dibicarakan, semuanya harus tentang Yesus. Dan fungsi kaki dian adalah sebagai satu-satunya benda penerangan di dalam ruang kudus. Benda penerangan. Jadi semua cahaya yang keluar dari kaki dian semuanya memancar kepada siapa? Kepada Yesus. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kaki dian untuk menerangi di sebelah depannya. Di sebelah depan kaki dian ada apa? Kaki dian di dalam ruang kudus. Antara ruang kudus dengan ruang maha kudus dipisahkan oleh sebuah tirai. Di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian, tempat di mana Allah berada. Kamu harus membuat kaki dian untuk menerangi bagian sebelah depan. Ada siapa di depan? Ada Allah. Ada Yesus di sana. Dengan kata lain, semua cahaya yang dipancarkan oleh kaki dian, semuanya harus menerangi yang di sebelah depan. Siapa yang ada di sebelah depan? Yesus. Dengan kata lain, Yesus bukan hanya menjadi center, menjadi pusat dalam gereja. Tetapi, perhatikan baik-baik, semua kemuliaan harus diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Bukan kepada siapapun. Amin. Semua kemuliaan yang saudara terima, semua kemuliaan yang saudara miliki, semuanya harus dikembalikan kepada Yesus. Kalau saudara baca kitab Wahyu, ada 7 gereja di sana. 5 gereja dicela oleh Tuhan Yesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, tapi engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau tidak panas, tidak dingin. Alangkah baiknya engkau panas atau dingin. Jangan suam-suam kuku. Engkau membiarkan Isabel dan lain sebagainya. Ada 5 gereja ditegur Tuhan Yesus, dicela Tuhan Yesus, dan 2 gereja dipuji Tuhan Yesus. Smyrna dan Philadelphia. Yang lain dicela Tuhan Yesus. Pujian, teguran berhubung dengan Yesus sebagai pusat, sebagai center. 5 gereja ditegur Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak lagi menjadi pusat, menjadi center dalam gereja mereka. Tapi 2 gereja dipuji Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tetap menjadi pusat, menjadi center di dalam gereja. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu kekuatanmu gak seberapa. Tapi karena engkau menuruti firman-Ku, Tuhan tetap menjadi nomor 1. Amin. Aku akan membukakan kamu pintu yang tidak dapat ditutup oleh orang lain. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tetap menantikan aku, Yesus tetap menjadi pusat, menjadi center. Firman-Nya tetap nomor 1. Apa yang terjadi? Aku akan melindungi kamu pada hari pencobaan yang akan datang mencobai semua orang yang diam dalam dunia ini.
Saya mau gereja ini menjadi jemaat seperti jemaat di Philadelphia. Amin. Hanya Yesus menjadi kepala, menjadi senter dalam gereja ini. Dan semua kemuliaan hanya untuk Yesus Kristus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi semua kemuliaan yang kamu terima, semua kemuliaan yang kamu miliki, semuanya kembalikan kepada Tuhan. Saudara dan saya hari ini boleh ada sebagaimana ada semua karena kasih karunia kebaikan Tuhan. Jadi kalau orang berkata, wah luar biasa ya, Bethesda begitu diberkati, saya langsung berkata, kalimat yang pertama kali keluar dari mulut saya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kalau orang berkata, wah luar biasa ya, setiap hari bisa olahraga, bisa lari. Saya bilang, puji Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan sama saya sehingga saya bisa lari. Semua kemuliaan yang kamu terima, semua kemuliaan yang kamu dapatkan, langsung kembalikan kepada siapa? Kepada Yesus. Itulah fungsinya gereja. Saudara dan saya adalah bait Allah. Amin. Kalau kamu boleh ada sebagaimana kamu ada hari ini, kemuliaan apapun yang kamu miliki, cepat-cepat semuanya kembalikan kepada siapa? Kepada Yesus. Jangan berkata, jangan. Hanya untuk Yesus. Jadi perhatikan baik-baik. Perabot yang pertama yang dibicarakan adalah tabut perjanjian dalam ruang Maha Kudus. Setelah itu Tuhan berbicara tentang perabot yang terdapat dalam ruang kudus. Kita sudah lihat tadi meja roti unjukan. Betul? Kemudian kita sudah lihat tadi kaki dian. Seharusnya yang dibicarakan adalah mezbah pembakaran ukupan. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara baca pasal berikutnya, ternyata mezbah pembakaran ukupan itu dibicarakan di bagian yang terakhir. Seharusnya setelah kaki dian berbicara tentang mezbah pembakaran ukupan. Tapi kalau saudara lihat, ternyata yang dibicarakan bukan mezbah pembakaran ukupan, tetapi perabotan yang lain tentang kemah, kemudian tentang mezbah korban bakaran, bencana pembasuhan, imam, dan lain sebagainya. Nah, kenapa mezbah pembakaran ukupan? Slide berikutnya. Kenapa mezbah pembakaran ukupan itu dibicarakan di pasal 30 nanti, di bagian yang terakhir. Kemarin kita sudah lihat tabut perjanjian, kita sudah lihat meja roti unjukan, dalam ruang kudus kita sudah lihat kaki dian. Seharusnya yang dibicarakan mezbah pembakaran ukupan. Ternyata mezbah pembakaran ukupan dibicarakan di bagian belakang. Kenapa? Karena harus ada imam besar terlebih dahulu. Urutannya, harus ada imam besar terlebih dahulu. Karena sebelum imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, imam besar membawa darah domba, dia terlebih dahulu membakar ukupan. Wangi-wangian. Waktu wangi-wangian asapnya naik, itu adalah persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan semuanya ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Dia adalah imam besarmu. Amin. Dia naik sebagai perwakilan saudara, perwakilan saya di hadapan Tuhan. Amin. Dia adalah juga pembakaran ukupan saudara. Dia naik sebagai imam besar, mewakili saudara, mewakili saya, duduk di sebelah kanan. Amin. Jadi hari ini ketika saudara datang di hadapan Allah, Allah tidak melihat saudara, dia melihat perwakilan saudara. Amin. Dia naik, dia menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya hari ini setiap kali kamu datang sama Tuhan, kamu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi miliki keberanian untuk selalu datang menghadap takhta kasih karunia. Hatinya Tuhan selalu ingin memberi makan saudara. Jadi selalu datang sama Tuhan. Jangan pernah tidak datang sama Tuhan. Selalu datang sama Tuhan. Kamu berkenan. Dan Tuhan senang setiap kali kamu datang. Kenapa? Karena kepuasan Tuhan memberi kepada saudara. Ada begitu banyak yang Tuhan bisa berikan sama saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Oke, kita lihat perkakas berikutnya. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya. Sehingga mezbah itu 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga engkau harus membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodokannya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Perkakas berikutnya adalah mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran terbuat dari kayu penaga. Ingat, kayu penaga, kayu yang tidak pernah bisa rusak.
Berbicara tentang siapa? Yesus sebagai 100% manusia. Kemudian dilapis dengan tembaga. Di dalam Alkitab, tembaga berbicara tentang apa? Emas berbicara tentang keilahian. Perak berbicara tentang penebusan. Tembaga berbicara tentang penghukuman. Di atas kayu salib, dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa. Dan dia menanggung semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Jadi tembaga selalu berbicara tentang penghukuman. Mezbah korban bakaran terbuat dari kayu penaga yang tidak pernah bisa rusak. Dan bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan api, karena ada korban di sana dibakar, yang berhubungan dengan api dilapis dengan tembaga. Sekali lagi, tembaga berbicara tentang penghukuman. Saudara masih ingat waktu Elia berperang melawan 450 nabi-nabi Baal? Elia membangun mezbah dari 12 batu yang menggambarkan 12 suku Israel. Kemudian Elia meletakkan korban di atasnya. Elia memanggil Tuhan dan Tuhan menjawab dengan api. Waktu api turun membakar korban, apinya bukan hanya membakar korban, tapi mezbahnya juga terbakar. Artinya apa? Korbannya nggak cukup. Tidak cukup besar korbannya. Korbannya habis, bukan hanya korbannya, mezbahnya juga habis terbakar. Habis semuanya. Tapi waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, dia tergantung di sana sebagai korban untuk dosamu, untuk dosa saya. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Kemudian dalam murka yang meluap, Allah menghukum semua dosamu di tubuhnya Yesus. Dia menyerap semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Dia serap semuanya. Setelah selesai dia berkata, "It is finished." Pertanyaan saya, apakah Yesus hilang dari kayu salib? Apakah kayu salibnya ikut terbakar? Tidak. Artinya apa? Korbannya lebih besar daripada penghukumannya. Sedangkan Elia, penghukumannya lebih besar daripada korbannya. Artinya korbannya tidak cukup. Kalau Yesus waktu dia tergantung di atas kayu salib, korbannya lebih besar daripada penghukumannya. Artinya, kabar baiknya, tidak ada dosamu yang tidak diampuni. Semua dosamu sudah diampuni. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, semua dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena korbannya lebih besar daripada penghukuman. Sebelum kita lihat lebih dalam lagi tentang mezbah korban bakaran, ada apa di balik mezbah korban bakaran ini? Saya mau ajak saudara untuk melihat tentang Daud. Karena Daud adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Seperti yang kita sudah lihat kemarin, Daud dia tahu bagaimana caranya berperkara dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana caranya menyentuh hatinya Tuhan. Karena Tuhan pernah berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hadapanku. Betul? Dia tahu bagaimana caranya menyentuh hatinya Tuhan dengan cara yang spesial. Daud bilang begini tentang mezbah korban bakaran. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Apa maksudnya? Pertanyaan saya, ada apa di sekeliling mezbah? Ada apa? Ada cerita apa di sana? Sehingga Daud berkata, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dan aku berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan. Ada apa di sekeliling mezbah? Waktu dia berjalan, dia merasa tidak bersalah. Ada apa di sekeliling mezbah? Perhatikan baik-baik. Imamat pasal 1, ayat yang 11. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Haruslah ia menyembelih pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Jadi setiap kali bangsa Israel datang mempersembahkan korban, korbannya tidak langsung dibakar hidup-hidup
di atas mezbah korban bakaran. Kalau korbannya dibakar hidup-hidup, apa yang terjadi? Ya pasti meronta-ronta. Tidak berperi kebinatangan. Tuhan punya cara yang layak. Jadi Tuhan menetapkan di sebelah utara mezbah. Jadi kalau saudara lihat mata anginnya, timur ke sini, barat ke sana, utara ke sana, selatan ke sana. Kenapa timur ke sini? Karena setiap kali bangsa Israel mau datang ke bait Allah, dia harus membelakangi timur. Karena timur adalah tempat matahari terbit. Jadi orang Israel datang ke bait Allah untuk berdoa kepada Allah. Dia harus membelakangi timur matahari. Kalau dia menghadap timur, mereka takut dianggap menyembah dewa matahari. Itu sebabnya mereka membelakangi timur, tempat di mana matahari terbit. Jadi timur di sebelah sana, barat di sana, utara di sebelah sana, selatan di sebelah sana. Di sebelah utara mezbah merupakan tempat di mana setiap binatang yang akan dipersembahkan di mezbah korban bakaran di sebelah utara disembelih terlebih dahulu. Jadi semua korban yang akan dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran disembelih dahulu. Imam menyembelih korbannya, darahnya tercurah habis, mati lemas, kemudian baru dipersembahkan. Betul, binatangnya mati terlebih dahulu di sebelah utara. Pertanyaan saya, kenapa di sebelah utara? Kenapa nggak di barat? Kenapa nggak di selatan? Kenapa nggak di timur? Kenapa di sebelah utara? Perhatikan baik-baik. Lalu firman Tuhan kepadaku dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Yeremia 4 ayat 6, angkatlah panci-panci ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, janganlah tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Jadi kalau saudara pelajari perjanjian lama, sebelah utara merupakan arah dari mana semua kegentaran, kehancuran, malapetaka, musuh yang besar itu datangnya dari sebelah utara. Dalam perjanjian lama, saudara baca kitab nabi-nabi, itu semua nubuatan tentang kehancuran, malapetaka, musuh yang besar datang, itu semua datang dari sebelah mana? Dari sebelah utara. Semua musuh-musuh Israel datang dari sebelah utara. Jadi Tuhan menempatkan, selanjutnya, menempatkan binatang yang akan dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran, disembelih terlebih dahulu di sebelah utara mezbah. Ini merupakan gambaran tentang siapa? Tentang kematian Yesus. Allah menempatkan binatang yang akan dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran, disembelih terlebih dahulu, mati terlebih dahulu di sebelah utara mezbah. Ini berbicara tentang kematian anaknya. Allah menempatkan kematian anaknya di sebelah utara, dan kebenarannya adalah Yesus disalib di sebelah utara kota Yerusalem. Amin. Dia disalib di sana. Dia mati tergantung di atas kayu salib, bukan hanya untuk menanggung dosa, kutuk, penghukuman saudara, tapi dia disalib di sebelah utara Yerusalem untuk menahan semua kekuatan jahat, malapetaka, kegentaran, kehancuran, musuh, supaya hari ini tidak lagi ada musuh, kegentaran, kehancuran, malapetaka yang bisa datang sama saudara sama saya. Yang percaya boleh bilang amin. Kabar baik. Amin. Dia sudah menanggung semua musuh, kegentaran, kehancuran, malapetaka. Supaya hari ini tidak lagi ada musuh, kegentaran, kehancuran yang bisa datang sama kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa luar biasanya salib Yesus. Amin. Kehidupan saudara, kehidupan saya selalu dimulai dari kematian Tuhan. Dimulai dari kematian Tuhan. Jadi apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, sekalipun saudara nggak tahu ayatnya, hanya lihat salib Yesus. Di situ kamu tahu apa yang Yesus alami, saudara terima kebalikannya. Itu prinsipnya. Dia mati muda supaya saya bisa punya umur yang panjang. Dia dihancurkan, diremukkan, bentuknya nggak lagi seperti anak manusia. Orang boleh mengira dia kena tulah, dipukul, dinindas Allah, tetapi sesungguhnya dia sedang menanggung penyakitmu supaya oleh bilur-bilurnya kamu yang sakit disembuhkan. Dia tergantung di sana menjadi terkutuk. Tuhan, kau sudah menjadi terkutuk supaya hari ini tidak lagi ada kutuk yang datang sama saya. Selalu lihat salib Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi sebelah utara adalah tempat di mana korban disembelih. Tempat di mana Yesus mati di atas kayu salib. Menahan semua kekuatan yang jahat. Kemudian selanjutnya, Imamat 1 ayat 16.
Temboloknya serta dengan bulunya harus disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Boloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan, dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Di sebelah utara adalah tempat korban disembelih. Betul? Setelah korbannya disembelih, korbannya dipersembahkan, dibakar di atas mezbah korban bakaran. Kemudian di sebelah timur tadi ada tempat apa? Tempat abu. Waktu korbannya dibakar di atas mezbah korban bakaran, dibakar sampai habis. Pertanyaan saya, apa bentuk terakhir dari korban yang dibakar? Apa bentuk terakhirnya? Abu. Apa artinya abu? Sudah selesai. Saudara bakar abu, abu tidak akan pernah bisa terbakar lagi. Abu adalah bentuk terakhir dari semua segala sesuatu yang dibakar. Jadi abu. Nah itu dimasukin di sebelah timur, tempat abu. Artinya apa? Yesus dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Dia berkata, it is finished. Dia sudah menanggung penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara. Supaya hari ini tidak lagi ada penghukuman buat saudara, buat saya yang ada dalam Yesus Kristus. Tidak lagi ada penghukuman. Ingat, tempat abu. Apa artinya abu? Selesai. Iblis selalu datang sama saudara mendakwa saudara. Kamu dosa, kamu kotor. Tapi harus saudara ingat, Daud berkata, aku membasuh tangan kau tanda tak bersalah. Aku berjalan mengelilingi mezbah. Ingat, di sebelah timur ada tempat apa? Tempat abu. Kalau iblis berkata, kamu dosa. No, dosa saya sudah selesai. Ingat, di sebelah timur ada tempat abu. Amin. Jadi sebelah utara ada tempat di mana dombanya disembelih terlebih dahulu sebelum dikorbankan. Kemudian setelah dikorbankan, bentuk terakhirnya abu. Disimpan di sebelah timur. Apa artinya abu? It is finished. Sudah selesai. Tidak lagi ada hukuman. Sekarang kita lihat Yeskiel. Perhatikan baik-baik. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Yeskiel mendapat penglihatan dari Tuhan. Dia ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Bait suci menghadap ke timur. Orang Israel datang menghadap ke barat. Betul? Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci ke sebelah selatan mezbah. Lihat gambarnya. Sebelah utara, tempat di mana korban disembelih. Betul? Kemudian dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Bentuk terakhirnya abu. Kemudian abu disimpan di sebelah timur. Kemudian Yeskiel mendapat penglihatan. Dari bawah pintu bait suci di sini, kemah suci, mengalir air ke arah timur, berarti ke arah sini airnya mengalir ke selatan mezbah. Di sebelah selatan mezbah. Saudara mengerti sampai sini? Ada air mengalir dari pintu bait suci ke arah timur, ke arah pintu sini, ke arah keluar, menuju sebelah selatan mezbah. Nah, air di sini berbicara tentang apa? Bisa tentang firman, bisa tentang Roh Kudus, tapi konteksnya di sini Roh Kudus. Amin. Ingat kenapa Daud berkata, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Aku berjalan mengelilingi mezbah. Jadi di sebelah selatan mezbah ada air mengalir dari bait suci. Ini berbicara tentang apa? Bait suci adalah tempat di mana Allah berada. Amin. Artinya apa? Dari surga Allah mencurahkan Roh Kudus kepada saudara, kepada saya. Jadi setelah Yesus mati di atas kayu salib, tidak lagi ada penghukuman. Saudara dikuduskan satu kali untuk selamanya. Dan setelah itu Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Sudah mengerti sampai di sini? Jadi ingat baik-baik. Utara sudah, timur sudah, selatan sudah. Utara adalah tempat di mana setiap korban yang akan dipersembahkan dalam mezbah korban bakaran disembelih terlebih dahulu. Ini berbicara kematian Yesus di sebelah utara kota Yerusalem. Kemudian ada tempat abu di sana. Artinya apa?
penghukuman selesai. Dosa selesai. Tidak lagi ada penghukuman buat saudara, buat saya yang ada dalam Kristus Yesus. Setelah kamu dikuduskan satu kali untuk selamanya. Perhatikan baik-baik. Dia memberikan Roh Kudus kepada saudara, kepada saya. Betul? Setelah itu, apa yang Tuhan inginkan dari saudara? Apa yang Tuhan inginkan dari saudara? Sebelah barat. Di sebelah barat ada apa? Apa yang Tuhan inginkan dari saudara sekarang? Setelah Yesus mati, tidak ada penghukuman. Dan kepada saudara yang percaya diberikan Roh Kudus. Setelah itu, apa yang Tuhan inginkan dari setiap orang yang percaya? Supaya kamu bisa sukses dalam hidup ini. Kamu diberkati, kamu sehat. Apa yang Tuhan inginkan? Di sebelah barat ada apa? Ada bangunan bait Allah. Ini berbicara tentang apa? Gereja. Gereja lokal. Amin. Bangunan gereja lokal. Jadi Tuhan mau setiap anak-anaknya memiliki gereja lokal. Bertumbuh di sana. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seberapa banyak di antara saudara yang belum memiliki gereja lokal? Ada? Karena terkadang suka ada yang mampir-mampir ke sini. Atau mencelok-mencelok ke sana ke sini. Kalau saudara belum memiliki gereja lokal, kami welcome. Amin. Semua gereja baik. Saya mau katakan semua gereja baik. Sesuai dengan fungsi dan peranan sebagai tubuh Kristus. Semua gereja baik. Tapi saya suka gereja ini. Bethesda. Kenapa? Karena ini gereja saya. Memang ada perbedaan, ada keanekaragaman, tapi jangan pernah menghakimi perbedaan. Saya pesan sama jemaat Bethesda, jangan menghakimi perbedaan. Jangan pernah bikin komen-komen di sosial media yang menghakimi perbedaan. Jangan. Memang berbeda. Tubuh Kristus berbeda dalam fungsi dan peranan. Tangan nggak bisa sama dengan kaki nggak bisa sama dengan mata. Berbeda. Dan jangan menghakimi perbedaan. Hanya nikmatin apa yang Tuhan berikan melalui gereja ini. Nikmatin, mengucap syukur. Amin. Firman kasih karunia, perjamuan kudus, minyak urapan. Nikmatin. Mengucap syukur. Dan sekarang kita tahu kenapa Daud membasuh tangan, mengelilingi mezbah, dan dia merasa tidak bersalah. Ada apa di sekeliling mezbah? Perhatikan baik-baik. Kita lihat ayat lengkapnya. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur, sambil bersyukur dan menceritakan semua perbuatanmu yang ajaib. Jadi ternyata kita tahu di sekeliling mezbah ada perbuatan Tuhan, ada semua pekerjaan yang sudah diselesaikan secara ajaib. Dia mati buat kamu. Amin. Dia curahkan darahnya, menguruskan kamu satu kali untuk selamanya. Tidak lagi ada penghukuman. Kemudian karena kamu sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya, Allah memberikan Roh Kudus kepada kamu. Dan setelah itu apa? Daud berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Artinya apa? Saudara harus memiliki gereja lokal. Rumah Tuhan. Aku cinta kepada rumah kediamanmu. Amin. Jadi inilah mezbah Tuhan. Aku cinta rumah kediamanmu. Dan setiap kali ada rumah Tuhan, dia senang, dia cinta. Saudara senang ada di dalam rumah Tuhan? Senang? Pasti senang. Kalau nggak senang, saudara nggak ada di tempat ini. Setiap kali kamu datang, setiap kali dia mengelilingi mezbah, dia bersyukur. Amin. Dia bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan dia membasuh tangannya. Tanda tak bersalah. Setiap kali kamu datang ke tempat ini, saya percaya saudara pulang, saudara bersih. Kenapa? Karena saudara hanya mendengar dan melihat Daud mengelilingi mezbah. Apa yang dikelilingi?
hanya Yesus yang dia dengar, hanya Yesus yang dia lihat. Yesus menjadi pusat, menjadi center dalam gereja. Hanya Yesus yang dibicarakan dalam gereja. Itu sebabnya saudara datang ke tempat ini, saudara hanya dengar Yesus, saudara nggak dengar yang lain. Saudara hanya mendengar dan melihat apa yang sudah dia lakukan, saudara tidak mendengar yang lain. Tidak. Kalau saudara mau mendengar yang lain, bukan di tempat ini. Mungkin ada gereja yang lebih baik yang bisa berbicara tentang itu. Tapi di tempat ini, memang ada keanekaragaman, ada perbedaan. Tapi di tempat ini, only Jesus. Hanya Yesus. Seperti Daud melingi mezbah. Domba disembelih sebelum dipersembahkan. Oh, domba dipersembahkan. Bentuknya terakhir, abu, disimpan. Tidak ada penghukuman. Setelah saya dikuduskan satu kali untuk selamanya. Dari sorga, dari tempat di mana Allah berada. Mengalir air. Roh Kudus diam dalam saya. Kemudian apa yang Tuhan inginkan setelah kamu dikuduskan? Tuhan mau kamu punya gereja lokal, tempat di mana 2-3 orang percaya berkumpul di sana. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, semakin dia mengenal Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku cinta tempat kediaman-Mu. Kenapa? Karena setiap kali dia datang ke rumah Tuhan, dia hanya melihat Yesus, dia mendengar Yesus, dan dia bersih. Dan saya rindu setiap kali kamu datang ke tempat ini, pulang bersih. Jesus only. Hanya Yesus. Dan perabot yang lain, silakan belajar sendiri. Semuanya tentang Yesus, belajar. Yang ada di jalan CG, belajar. Pintunya cuma satu ini, pintu cuma satu. Kenapa cuma satu? Tentang Yesus, nggak bukan tentang yang lain. Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semua tentang Yesus. Dinding bait Allah. Terbuat dari apa? Kayu, dilapis emas. Berdiri di atas fondasi yang dibuat dari perak. Ini berbicara siapa? Saudara dan saya. Saudara berdiri di atas dasar penebusan. Dan Allah menempatkan kamu sekarang di dalam Yesus. Dalam emas. Amin. Ada badai, ada apapun, saudara tetap berdiri tegak. Selama kamu berdiri di atas dasar penebusan yang Yesus lakukan, kamu aman. Peralatan yang lain, silakan belajar sendiri. Amin. Belajar sendiri. Saudara bisa lihat di sini, semua berbicara tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kamu hanya duduk, kamu hanya makan, dan kamu melihat Dia yang menyelesaikan segala sesuatunya. Dia yang berperang buat kamu.